Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati, Bapak Tatang Ahmad Taufik sebagai dosen mengampu dan Ibu Nini Fajar Puspita sebagai dosen mengampu dan rekan-rekan kalian di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan terkait proposal Project Class. Anggotanya ada Pak Ges Mulyadi, kemudian Pak William Abraham, kemudian ada Pak Krisna Hanjar, dan saya sendiri Nugroho Hadi Siswanto. Untuk kelompok 14, kita terkait rekayasa engineering pada konstruksi instalasi transformer di pelanggan tegangan menengah dengan melibatkan analisis bisnis model kanvas dan penilaian tingkat kesiapan teknologi. Ya, yang pertama terkait abstraksi. Untuk abstraksi, di sini penyediaan tarif listrik yang efisien itu diharapkan dapat menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik atau BPP sehingga tarif listrik itu dapat dijangkau masyarakat serta dapat memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Dari sini sebenarnya PLN terus mendorong untuk melakukan langkah-langkah strategis mewujudkan efisiensi tersebut. Nah, salah satunya diantaranya melalui optimasi penurunan susut jaringan tarif listrik. Susut 1% sendiri itu sebenarnya kalau kita menotes itu setara dengan saving sekitar 3 triliun rupiah itu dari SDM tahun 2017. Real susut PLN IUD XYZ pada tahun 2016 itu sebesar 8,7%. Di tahun 2017 DJK atau Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan itu drastis meningkatkan target menjadi 5,25%. Tren target itu akan meningkat setiap tahunnya. Kemudian pengendalian akurasi sistem meter adalah program rutin yang melibatkan perbaikan pada aspek administratif dan perbaikan pada aspek teknis. Jadi dari sisi akurasi dan kalibrasi itu merupakan salah satu program yang menjadi prioritas rutin akan dilakukan oleh PLN sendiri. Prioritas dilakukan pada pelanggan tegangan menengah karena kontribusi sales KWH-nya itu sebesar 22,7% dan sales income-nya itu sebesar 19,31% dari beban finansial perusahaan. Kemudian dinamisnya perkembangan teknologi menyebabkan tidak disadari sumber-sumber baru ketidakakuratan sistem meter khususnya pada konstruksi instalasi CT atau current transformer. Karena transformer sendiri itu jenis transformator yang dirancang khusus untuk mengubah arus listrik tinggi menjadi arus yang lebih kecil yang dapat diukur dengan lebih mudah. Subsistem ini sangat besar pengaruhnya terhadap akurasi sistem metering. Sekalipun demikian, Probis existing belum menjawab tantangan dinamis teknologi. Rekayasa engineering pada konstruksi instalasi current transformer sendiri di kubikel metering pelanggan diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. Upaya perbaikan diarahkan pada perbaikan aspek teknik konstruktif dengan melibatkan analisa BMC atau Business Model Canvas pada probis existing serta uji kelayakan tingkat kesiapan teknologi. Analisa menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif antara lain studi kasus, survei, interview untuk menghasilkan rekomendasi manajerial yang dapat meningkatkan akurasi pengukuran energi listrik dan menciptakan kepuasan pelanggan. Untuk lebih detailnya, untuk bab 1, bab 2, dan bab 3 nanti akan dijelaskan oleh masing-masing anggota. Next. Baik, untuk bab 1 pendahuluan akan dilanjutkan oleh Pak Ges Mulyadi. Terima kasih. Kami lanjutkan dengan bab 1 pendahuluan yang menjadi latar belakang untuk mengangkat usulan solusi dari case yang ada beberapa. Dari sisi value itu ada akurasi metering CT itu penting dibangun karena akan menyentuh kepada trust pelanggan, bagaimana pelanggan bisa membangun keterikatan
dengan PLN melalui kepercayaan yang dititipkan oleh pelanggan kepada PLN. Kemudian meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan listrik, serta menciptakan pengelolaan rantai pasok secara lebih efektif dan efisien. Kemudian value berikutnya adalah instruksi pemerintah agar PLN mengoptimalkan susut jaringan. Di tahun 2016, realisasi susut itu 8,7%. Targetnya di tahun 2017 itu ditingkatkan menjadi 5,25%. Jadi sangat, sangat signifikan kenaikannya. Dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan akan terus menaikkan tantangan target ini sampai dengan 2023. Value-nya apa? PLN harus bisa diandalkan untuk bisa mencapai target yang diberikan. Kemudian dari sisi urgensinya, ketidakakuratan metering dapat berujung pada pengaduan hukum, sehingga perlu dilakukan tindakan cepat untuk menghindari dampak yang merugikan pelanggan dan mempengaruhi citra PLN. Kemudian penurunan susut 1% itu setara dengan penghematan sekitar 3 triliun rupiah. Sementara di kontribusi pendapatan pelanggan TM sendiri itu 19,31%. Artinya kalau ada ketidakakuratan metering, itu potensi susut yang dihasilkan sangat signifikan. Kemudian dari cost dan efeknya, instalasi dan peralatan yang sudah terpasang itu sudah sesuai dengan prosedur dan spesifikasi yang ditetapkan. Tapi ternyata terjadi ketidakakuratan metering. Kenapa? Nah, ini menjadi penyebab yang sampai saat ini masih belum bisa dipastikan secara eksak. Hipotesa yang bisa kami sampaikan adalah ketidakakurasian tersebut berasal dari desain konstruksi CT yang tidak sempurna. Dampaknya, tagihan listrik menjadi salah dan terjadi kesalahan perencanaan maupun pengelolaan energi listrik. Kemudian dari struktur dan proses, pemecahan masalah ini butuh identifikasi dan analisa yang mendalam karena belum pernah terjadi secara historikal, apalagi sudah kompleks secara aturan, pemasangan dan spesifikasi. Kemudian perlu ada tim problem solver dari multidisiplin pengetahuan serta penyelesaian melibatkan lintas fungsi. Kemudian penggunaan sumber daya internal dan eksternal yang tersedia, termasuk teknologi terkini yang ada. Kemudian alat analisa data dan keahlian khusus dari konsultan atau mitra bisnis. Kemudian yang menjadi batasan-batasan dalam problem environment, di sini ada penerapan rekayasa engineering, ini kami pilih sebagai opsi solusi. Opsi ini melibatkan pelanggan, sehingga belum bisa kita pastikan bagaimana pelanggan merespon terhadap rencana PLN ini. Kenapa begitu? Karena kalau sudah PLN masuk ke ranah pelanggan dengan melakukan pemeriksaan seperti itu, seolah-olah stigma yang muncul pelanggan melakukan pelanggaran, padahal tidak selalu seperti itu. Karena yang kita lakukan ini adalah sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Tetapi di stigma yang muncul seperti itu. Pelaksanaannya harus memadamkan suplai listrik ke pelanggan. Sehingga perlu dapat izin padam dari pelanggan. Nah, ini kita juga harus menyesuaikan. Belum tentu pelanggan itu bisa bersedia mau dipadamkan atau mungkin kita menyesuaikan dengan jadwal mereka yang belum pasti. Kemudian memaksimalkan sumber daya finansial yang terbatas, kemudian waktu riset yang harus efektif, dan pemanfaatan personal dengan kompetensi yang belum tentu tersedia di internal perusahaan. Kemudian case ini terjadi pada saat ada audit internal di salah satu pelanggan TM dengan profil seperti ini. Ada profil akurasi CT kelas 0,5 akurasinya. Ketika diuji secara individual, errornya masih sesuai dengan kelasnya, kelas akurasi. Tapi setelah dilakukan pengujian sesuai dengan lingkungannya, kondisi realnya, itu malah keluar dari minus 0,45% menjadi minus 0,84%. Errornya tinggi sekali. Begitu juga dengan pergeseran sudut. Kemudian diuji dengan melakukan KWH meter pembanding. Pada saat menggunakan KWH meter PLN, itu arus yang terbaca bebannya tidak seimbang di fase masing-masing fase. Tapi di metering pelanggan itu seimbang dan lebih tinggi pembacaannya, lebih tinggi pembacaan arusnya. Nah, maka dari sini hipotesa yang bisa kami ambil adalah penyebab bukan pada kerusakan CT. Kemudian analisa mengarah pada kemungkinan penyalahgunaan tenaga listrik atau mungkin terjadi karena konstruksi instalasi metering yang tidak sempurna yang masih perlu didalami. Nah, menjadi problem statement-nya adalah PLN menghadapi ketidakakurasian metering pada sejumlah pelanggan TM, pelanggan tegangan menengah. Kemudian terjadi ketidaksesuaian signifikan antara tagihan listrik terhadap penggunaan aktualnya.
yang berpotensi ketidakpercayaan dari pelanggan kepada PLN, kemudian kerugian finansial dan berujung pada tuntutan hukum. Kemudian karena instalasi maupun peralatan yang dipasang telah sesuai prosedur dan spesifikasi, maka dugaan awal mengarah pada pelanggaran penggunaan tenaga listrik atau permasalahan pada konstruksi instalasi sistem metering. Nah, kemudian rumusan masalah yang kami angkat di sini, yang pertama, bagaimana praktek bisnis PLN saat ini terkait pengendalian akurasi metering. Yang kedua, bagaimana kontribusi akurasi CT di pelanggan tegangan menengah terhadap penekanan susut dan pendapatan penjualan perusahaan. Yang ketiga, bagaimana melakukan perbaikan sistem metering untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, meminimalkan kerugian finansial perusahaan, dan meningkatkan citra perusahaan. Kemudian tujuannya, yang pertama menganalisa praktik bisnis saat ini terkait pengendalian akurasi metering dengan menggunakan bisnis model kanvas, kemudian menganalisa potensi susut yang terjadi akibat ketidakakuratan metrik pada pelanggan tegangan menengah, kemudian ketiga, melakukan pengujian level kesiapan produk rekayasa engineering menggunakan metode tingkat kesiapan teknologi, dan yang terakhir tujuannya adalah merumuskan rekomendasi manajerial untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ruang lingkupnya, penelitian dilakukan pada pelanggan tegangan menengah di salah satu unit PLN. Kemudian yang kedua, asumsi anggaran tersedia dalam kegiatan penelitian. Manfaat yang diharapkan secara teoritis, maka penelitian ini dapat memberikan sumbangan wawasan pada kemajuan dunia pendidikan dan profesional di bidang manajemen teknologi dan informasi, dan juga menjadi referensi masukan pada penelitian berikutnya. Sementara manfaat secara praktis yang kami harapkan adalah penelitian ini dapat menjadi masukan bagi manajemen PLN dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendapatkan perusahaan dan pendapatan perusahaan eh, meningkat melalui perbaikan akurasi metering. Kemudian sistematika penulisan yang akan kami susun dalam penelitian ini meliputi abstraksi, kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasilan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, dan terakhir adalah daftar pustaka. Selanjutnya, dasar teori disampaikan oleh Mas Krisna, silakan. Baik, terima kasih Pak Kes. Selanjutnya kita membahas terkait dasar teori. Yang pertama adalah proses bisnis pengendalian akurasi sistem metering. Di sini pengendalian sistem akurasi sistem meter adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pemantauan kegiatan dan sumber daya, serta perbaikan atas setiap temuan investigasi untuk memastikan sistem metering yang terpasang pada pelanggan dapat berfungsi dengan akurat. Nah, pengendalian sistem meter ini menyasar pada aspek administratif dan juga teknis. Dari aspek administratif bersumber dari ketidakakuratan pencatatan dari petugas, baik pada saat pembacaan stand meter maupun pada saat entry data dalam sistem digital. Kemudian sementara pada aspek teknis bersumber pada ketidakakuratan parameter elektrik yang terbaca oleh sistem meter, baik karena kesalahan instalasi maupun kesalahan dalam pemilihan spesifik teknis. Jadi ketidakakuratan sistem meter ini biasa pada tahap pasang baru atau perubahan daya dan juga tahap perbaikan atau pemeliharaan rutin instalasi sistem metering. Nah, berikut adalah proses bisnis pengendalian akurasi sistem metering. Ini biasanya menjadi acuan dalam rekayasa engineering untuk menjawab kasus ketidakakuratan pembacaan sistem metering pelanggan tegangan menengah yang diduga berasal dari ketidaksempurnaan desain konstruksi dari current transformer. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait current transformer atau CT. Jadi CT adalah suatu perangkat elektromagnetik yang digunakan untuk mengubah arus listrik tinggi menjadi arus listrik yang lebih kecil. Fungsi utama dari CT ini adalah mentransformasi arus yang mengalir melalui saluran primer CT menjadi keluaran arus yang mengalir melalui sekunder CT dengan sesuai rasio transformasi yang telah ditentukan. Misalnya jika CT memiliki rasio transformasi 100:5, maka arus input 100 ampere akan diubah menjadi arus output 5 ampere. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi dan menjamin kestabilan operasi peralatan listrik. Kemudian dari sisi tantangan yang akan dihadapi, pemilihan CT ini paling sesuai mempertimbangkan teknologi perancangan, tentuan desain konstruksi instalasi maupun dimensi kubikel metering
agar arus listrik representasi mendekati kondisi aktual. Yang kedua, merencanakan pemeliharaan CT agar prosesnya tidak mengganggu operasi sistem penyaluran tenaga listrik. Dan dari sisi peluangnya adalah adanya inovasi material dan juga desain yang memungkinkan pengembangan CT ini dapat adaptable terhadap space cubicle metering. Yang kedua, memiliki ketahanan terhadap kondisi lingkungan operasi tenaga listrik. Oke, selanjutnya terkait teori akurasi CT, error kelas akurasi harus mengikuti aturan IEC 600441 edisi 1.2 tahun 2023 sesuai dengan tabel berikut ini. Jadi tabel berikut ini adalah bisa digunakan sebagai standar pembanding kebenaran hasil rekayasa engineering konstruksi instalasi yang akan dilakukan dalam penelitian. Kemudian Dir PLN nomor 139 Dir 2011 tentang manajemen APP ditentukan spesifikasi kelas akurasi CT pengukuran pelanggan TM adalah 0,5 scan. Informasi ini digunakan sebagai referensi dalam mengevaluasi CT yang terpasang di kubikel metering pelanggan bahwa kelas akurasinya tidak boleh melampaui nilai itu. Selanjutnya terkait hukum Faraday. Intinya di persamaan Faraday ini bisa digunakan bersama-sama dengan hukum Ohm dan juga Biot-Savart agar akan digunakan untuk menyelidiki dan mengungkap secara lebih jelas dan detail skenario terjadinya ketidakakuratan metering sehingga solusi manajerial yang direkomendasikan dapat dipertanggungjawabkan secara eksak. Kemudian teori selanjutnya terkait bisnis model kanvas. Esensi bisnis model adalah dalam mendefinisikan cara di mana perusahaan memberikan nilai kepada pelanggan, menarik pelanggan untuk membayar atas nilai tersebut, dan mengubah pembayaran tersebut menjadi keuntungan. Osterwalder pada tahun 2010 menjelaskan pengembangan model bisnis melalui 9 kunci utama, seperti gambar berikut yang dijelaskan melalui 9 blok bangunan yang dapat membantu perusahaan atau organisasi untuk menciptakan nilai penjualan dan meningkatkan keuntungan dari apa yang dikompilasi dalam kanvas model bisnis ini. 9 kunci utama tersebut adalah customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partner, dan cost structure. Untuk selanjutnya, kita akan bicara terkait tingkat kesiapan teknologi. Konsep kesiapan teknologi pertama kali dipikirkan oleh NASA pada tahun 1960. Kemudian NASA memerlukan cara untuk menghubungkan status pengembangan teknologi sistem proyektif dengan tingkat kesiapan terbang yang diinginkan. Dan pada tahun 1995, Markins memperluas definisi teknologi readiness level TRL NASA menjadi dari 7 tingkat menjadi 9 level yang sekarang menjadi deskripsi acuan untuk organisasi lain untuk memetakan langkah pengukuran. Berikut adalah bagan atau tingkat kesiapan kematangan teknologi dari TKT 1 sampai dengan TKT 9. Oke, next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Willy. Baik, terima kasih Pak Krisna. Di dalam metodologi penelitian, skema yang akan kita lakukan untuk mencapai atau mengukur kesiapan rekayasa engineering tersebut pada aplikasi penggunaan current transformator adalah melalui pengumpulan data awal. Pengumpulan data awal ini melibatkan sumber-sumber yang telah kita identifikasi sebelumnya, yakni dari pelanggan tegangan menengah 20 kV, lalu data beban dan data losses yang terkait dengan pemakaian current transformator dan uji akurasinya. Selanjutnya, dari data-data tersebut kita melakukan identifikasi atau perumusan mengenai pendekatan menggunakan bisnis model Canvas, di mana kita bisa melakukan pembagian terhadap 9 segmen.
Terakhir adalah untuk mengukur kesiapan eh, atau kematangan teknologi terkait inovasi ataupun perbaikan dari rekayasa engineering tersebut, di mana tujuan tersebut adalah untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan dan tentunya yang terakhir adalah meningkatkan revenue eh, bagi perusahaan dengan cara menurunkan dari eh, dosis ataupun kehilangan tegangan. Selanjutnya, dalam skenario penelitian kami membagi menjadi 3 tahap, yakni tahap awal, di mana kita melalui di proposal ini, kita melakukan perumusan dan mencapai tujuan penelitiannya. Selanjutnya kita menyusun 9 bagan melalui pendekatan ataupun bagan melalui bisnis model canvas. Lalu kita mencari dengan studi literatur yang terkait, baik terkait inovasi teknologi maupun data-data yang dibutuhkan dalam menyusun perhitungan-perhitungan beban dan uji akurasinya. Data-data tersebut kita akan mendapatkan dari unit PLN UP3 dan ULP setempat, yakni data pelanggan, data current transfer meter, dan uji ukur dari akurasinya. Ketiga data tersebut akan kita kumpulkan. Selanjutnya kita menyusun pemodelan untuk menilai tingkat kesiapan teknologi melalui metode TRL ataupun TKT. Dalam bagian tersebut nanti akan kita susun beberapa indikator-indikatornya melalui focus on disclosure group. Selanjutnya kita menganalisa atau menyusun kelayakannya, apakah benar data-data yang kita dapatkan tersebut adalah valid. Dan yang terakhir adalah untuk mengukur apakah benar data-data tersebut sifatnya konsisten sehingga bisa digunakan di kesempatan yang lainnya. Analisa aplikasi manajerial tersebut akan diuji kevalidannya. Apabila tidak valid, maka kita akan kembali ke tahap sebelumnya, yakni dalam tahap pengumpulan data awal. Selanjutnya, data-data yang sudah kita peroleh ataupun tingkat kesiapan baik BMC maupun TRL-nya dan hasil uji akurasinya sudah kita peroleh, kita akan melakukan uji pembahasan masuk ke dalam tahap rekomendasi dan saran kepada manajerial. Next, Pak. Dalam bisnis model Canva sendiri, tadi sudah disebutkan ada 9 segmen yang akan kita bagi. Yang pertama adalah customer segmen, karena sasarannya adalah tegangan menengah 20 kV, maka kita akan menyasar adalah pemakaian current transfer meter dan nilai losses yang terjadi di industri, pelanggan golongan tarif industri, dan juga pelanggan golongan tarif bisnis. Selanjutnya, untuk menilai value proposition-nya, yang kita sasar adalah akurasinya, yang tadi sudah disampaikan mengenai adanya dosis sehingga terjadinya tagihan susulan. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan trust atau kepercayaan dari pelanggan itu sendiri. Untuk media komunikasi yang berhubungan atau di channel, kita menyediakan dari tiga bagian, mulai dari layanan pelanggan untuk yang premium, dalam hal ini 20 kV. Yang kedua adanya layanan informasi dan pengaduan pelanggan melalui PLN Mobile, media sosial, call center, ataupun dari website dari PLN. Yang ketiga adalah pelayanan yang sifatnya konvensional, pelayanan loket pelanggan, dan pelayanan sisi dari teknisnya. Yang keempat kita akan menyasar adalah bagaimana hubungan kita dengan pelanggan, yakni kita adalah menumbuhkan rasa kepercayaan yang responsif dan juga tentunya proaktif. Yang kedua kita menjalin komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan, dan yang ketiga kita mendapatkan feedback dan untuk evaluasi dari kinerjanya sendiri. Yang kelima adalah revenue stream, adalah bagaimana kita mendapatkan pendapatan dari hasil nilai kepercayaan dari pelanggan tersebut, yakni mulai dari tagihan yang susulan, peningkatan penjualan dari perbaikan. Yang ketiga adalah untuk peningkatan margin antara dari subsidi pemerintah melalui penekanan dari usus. Dan yang keenam adalah kunci dari aktivitas kita. Kita adalah mengidentifikasi permasalahan, lalu yang kedua pengujian dan kalibrasi, yang ketiga adalah mendapatkan suatu riset dan inovasi perbaikan terkait akurasi metering pelanggan. Sedangkan yang menjadi peranan vital atau kunci partners kita adalah dari pemasok transformator arusnya atau CT-nya. Yang kedua adalah tim engineer pemasok alat uji pengukuran. Yang ketiga lembaga uji bersertifikasi. Keempat pelanggan tegangan menengah. Kelima aparat hukum, dan keenam adalah general affair. Yang kedelapan adalah sumber dari kepercayaan kita, yakni dari tim pakar dan tim teknis multidisiplin ilmu. Artinya di sini terjalin sebuah integrasi bagaimana kita melakukan perbaikan dan bisa mencapai
suatu integritas terkait ke sistem sistem interkoneksi dari PLN itu sendiri. Yang kedua adalah peralatan uji serta peralatan pendukungnya, dan yang ketiga adalah stok transformator. Dan yang terakhir adalah dari struktur pembiayaan sendiri. Pembiayaan sendiri ini biasa dari pengadaan, logistik, maupun transportasi untuk transformator maupun peralatan pendukungnya, operasional dan pemeliharaan atau biasa kita sebut dengan OM, biaya dari sumber dayanya, tim pakar, tenaga kerja teknis, dan juga tim multidisiplin ilmunya. Adanya juga biaya terkait riset teknologi, inovasi, dan sistem informasi. Adanya biaya regulasi dan pengujian sertifikasi atau biasa kita sebut untuk yang kepatuhannya. Dan yang terakhir adalah kegiatan bersama dengan stakeholder itu sendiri. Setelah kita merumuskan dari bisnis model Canvas tersebut, maka kita bisa mengetahui, mengukur tingkat kesiapan dari teknologi tersebut atau inovasi yang disiapkan. Dalam hal ini, kami sangat terbantu dari adanya sumber teknometer yang diterbitkan oleh BPPT. Di sini dibuat menjadi 9 tingkatan, di mana setiap tingkatan tersebut dibagi atas ketingkatan tingkat 1 sampai dengan 3, baru tingkat 4 sampai dengan 6, dan terakhir ada 7 sampai dengan tingkat 9. Dalam hal ini pengujian tingkat 1 terkait kita bisa menilainya dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Mungkin bisa di next, pengujian tingkat 1, tingkat 2, sampai tingkat 4, dan nanti terakhir adalah di pengujian tingkat 9, di mana penilaian yang kita lihat adalah apakah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terukur atau bisa terpenuhi. Dengan parameter penilaian adalah 0 sampai dengan 5, 0 tidak terpenuhi, 1 kita memperkirakan 20%, 2 40, 3 60, 8 40, dan yang terakhir adalah 100. Keseluruhan total pertanyaan tersebut akan dilakukan pengujian apakah sifatnya dia valid ataupun juga dengan reliabilitasnya. Dengan demikian, dari dengan adanya parameter dan indikator tingkat kesiapan ini sangat bisa membantu kita bisa menilai dari tingkat kesiapan teknologi ataupun inovasi tersebut. Selanjutnya, setelah kita melakukan ini, kita akan menyusun sebuah jadwal yang kita lanjutkan setelah proposal ini, yakni di mana kita pada minggu ke-7 kita sudah mulai mengajukan proposal untuk proyek kelas sendiri. Selanjutnya lanjut ke minggu ke-8 dan 9 untuk pengumpulan data. Minggu ke-10 kita akan melakukan pengolahan data. Dan keempat, kita akan menguji data analisisnya. Selanjutnya kita mencoba untuk asistensi atau bertemu dengan dosen pengampu, Pak Tatang, untuk melakukan asistensi. Selanjutnya kita lanjutkan apabila ada perbaikan saran dari dosen pengampu, kita masuk ke dalam analisis dan interpretasi data. Harapannya di minggu ke-16 kita sudah bisa mempresentasikan hasil dari proyek kelas tersebut. Demikian dari penyampaian di metodologi penelitian. Terkait hal ini semua, kita akan menyediakan dari daftar pustaka, ada tersedia dari 13 daftar pustaka yang bersumber dari sisi teknis maupun dari sisi manajemen teknologi informasi itu sendiri. Demikian kami kembalikan ke Pak Nugroho. Baik, demikian presentasi tugas proposal dari kelompok 14. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak sekalian. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.